Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang haptovita dengan anggota yang pertama Vidya Dwi Nanawsari, Zudia Jihadul, Medina Rosyada, Zahra Dinda Aini, dan Zaki Almardiah. Nah, topik bahasan kita kali ini yang pertama adalah karakteristik umum haptovita, kedua adalah habitat haptovita, ketiga reproduksi atau siklus hidup haptovita, dan yang keempat adalah manfaat. Manfaat yang kita bahas di sini adalah manfaat dari segi ekonomi dan ekologi atau ekosistem. Pertama adalah karakteristik umum haptovita. Jadi, haptovita ini yang sudah diketahui terdapat 50 jenis dan 500 spesies dari haptovita. Karakteristiknya dia bersifat uniseluler, eukariotik, tubuhnya berserabut atau berfilamen, bersifat motil karena alat geraknya mayoritas berupa flagel, kemudian hidupnya kebanyakan soliter, mendapatkan nutrisi dengan melakukan fotosintesis. Jadi dia organisme fotosintetik. Tapi ada juga beberapa yang dia bersifat heterotrof dan fagosit. Kemudian warnanya berwarna coklat kekuningan atau keemasan karena mengandung pigmen karotenoid. Lalu sejarah taksonominya. Jadi dulu haptovita itu bukan filum tersendiri, tapi dia masuk ke dalam kelas Chrysophyta. Namun seorang ilmuwan bernama Christensen pada tahun 1962 itu membuat filum tersendiri, yaitu membuat kelas baru, yakni haptovita yang masih termasuk ke dalam filum Chromophyta. Kemudian Hibbert pada tahun 1976 membuat haptovita itu menjadi filum tersendiri, yang dia terdapat dua kelas di dalamnya, ada Pavlovophyta dan Primnesiophyta. Ini adalah gambaran dari haptovita. Ada Chrysomolina hirta, Chrysomolina alifera, dan Pavlovagrans. Ketiganya memiliki alat gerak berupa flagel, namun ada juga beberapa yang tidak berupa flagel. Lalu selanjutnya adalah habitat haptovita. Jadi dia habitatnya mayoritas ada di laut atau pesisir pantai, tapi ada juga yang dia di perairan tawar atau freshwater. Kalau yang di pesisir pantai contohnya Gemellitus, Ocrospera, dan Hymnenomonas. Ada yang di kedalaman laut, contohnya Primnesium. Ada yang di perairan tawar, tadi contohnya Chrysochromulina. Ada yang hidupnya menjadi simbion bagi organisme lain, contohnya Phaeocystis, dan ada yang hidupnya di tebing kapur lautan, contohnya Rudnera dan Chrysotila. Kemudian siklus hidup atau reproduksinya haptovita. Di sini haptovita itu semua haptovita bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan sel, dan dia masuk ke dalam organisme heteromorfik, yaitu fase diploid dan haploidnya itu memiliki bentuk dan ukuran yang beda. Bisa dilihat dari ketiga contoh ini ya, ada Coquelicus pelagicus, Chrysotila carterae, dan Phaeocystis globosa. Dia memiliki fase diploid dan haploid, di mana bentuk dan ukurannya berbeda-beda. Ya, kemudian selanjutnya adalah peranan haptovita. Yang kita bahas di sini adalah peranan dalam ekosistem dan ekonomi. Peranan haptovita dalam bidang ekonomi. Yang pertama pembentuk dasar jaring-jaring makanan laut. Jadi nanti makanan yang dihasilkan dari haptovita itu bernilai ekonomi. Yang kedua, menyimpan beberapa cadangan minyak utama. Yang saya baca di beberapa artikel itu dia juga terdapat di beberapa jenis foraminifera dan radiolaria. Jadi dia menyimpan beberapa cadangan minyak utama. Kemudian pembentuk habitat hidup beberapa jenis kapur yang dia memiliki nilai ekonomi, dan kunci keseimbangan karbon dioksida global. Selanjutnya adalah peranan bagi ekologi atau ekosistem. Dia berkontribusi terhadap produktivitas laut terbuka. Kemudian jadi haptovita ini memiliki bunga, yang bunga ini ketika mekar ada yang dia bersifat toksik atau racun, tapi ada juga yang tidak
bersifat racun. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan, karena di sini kita sama-sama belajar. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan selanjutnya di forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.